Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak Bapak, kita masuk pelajaran keempat, perilaku terpuji. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah, melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangannya. Beribadah harus dilaksanakan dengan tawaduk dan penuh tanggung jawab. Niat beribadah hanya untuk mencari ridho Allah, memohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Sikap tanggung jawab dan tawaduk termasuk sifat terpuji yang harus dimiliki anak-anak muslim. Tumbuhkan kedua sifat itu sedini mungkin agar kelak menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang memberikan manfaat kepada orang lain. Akan Bapak jelaskan tentang tanggung jawab dan juga akan Bapak jelaskan tentang tawaduk atau rendah hati. Tentang tanggung jawab, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah membaca hadis tersebut, maka coba anak-anak Bapak jawab pertanyaan di bawah ini. Pertama, hadis di atas mengajarkan kepada kita tentang apa? Kedua, apa saja yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia? Ketiga, kapan manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Nah, silakan anak-anak Bapak kerjakan tugasnya di rumah dan selamat mengerjakan. Tanggung jawab adalah menanggung perbuatan sendiri. Setiap perbuatan atau ucapan kita pasti akan menghasilkan akibat. Jika ucapan dan perbuatan kita baik, akibat yang timbulkannya juga baik. Demikian juga sebaliknya. Apa saja tanggung jawab kamu, anak-anak Bapak? Tanggung jawab manusia adalah menyembah Allah. Tanggung jawab seorang siswa adalah belajar. Tanggung jawab seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Tanggung jawab saudara adalah mengasihi saudaranya. Tanggung jawab teman adalah membantu teman yang lain. Orang yang memiliki sifat tanggung jawab selalu berperilaku mulia. Ia hanya akan berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat, dan ia akan menjauhi perbuatan yang jahat. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Kamu pasti ingin memiliki sikap tanggung jawab. Mulailah memiliki sikap tersebut dengan cara-cara berikut ini. Pertama, menjaga ucapan dan perbuatan. Kamu harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Berpikirlah dahulu sebelum bertindak. Lakukan sesuatu yang membawa manfaat. Kedua, melakukan sesuatu yang baik. Allah hanya memberi pahala pada perbuatan yang baik. Semakin baik kamu melakukan sesuatu, akan semakin banyak pahala yang kamu terima. Yang ketiga, menjauhi sifat pemalas. Pemalas adalah perbuatan yang disukai setan. Sifat malas menjauhkan kita dari rezeki dan teman. Dan yang keempat, melakukan sesuatu dengan ikhlas. Melakukan sesuatu harus dengan senang hati agar ringan ketika melakukannya. Semakin kamu ikhlas mengerjakannya, maka semakin ringan dan cepat selesainya. Yang kedua, sifat tawaduk. Allah tidak bergantung kepada makhluk lain karena Allah memiliki sifat qimuhu binafsi yang berarti berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk lain. Allah juga tidak membutuhkan apapun seperti makhluknya. Kita harus meyakini bahwa Allah bersifat qimuhu binafsihi,
Caranya dengan memiliki sifat tawaduk. Tawaduk adalah rendah hati, patuh, taat, tidak membanggakan diri atau sombong. Di hadapan Allah, kita harus tawaduk karena kita membutuhkan pertolongan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sehubungan dengan sifat tawaduk, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waghfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Quran Surat Syu'ara ayat 215. Sikap tawaduk dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, rajin beribadah kepada Allah. Kedua, memperbanyak berbuat kebaikan kepada sesama. Ketiga, selalu menghormati orang lain dan tidak menghina. Keempat, suka bergaul, tidak membeda-bedakan teman. Yang kelima, tidak sombong. 6. Tidak merasa lebih pandai dari orang lain. 7. Tidak mendendam kepada orang lain. Dan yang kedelapan, tidak menyakiti orang lain. Nah, demikianlah materi tentang sikap tanggung jawab dan tawaduk yang telah Bapak sampaikan. Semoga anak-anak Bapak dapat memahaminya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amalkanlah sedini mungkin tentang dua sifat itu, tentang tanggung jawab dan tawaduk atau rendah hati. Kalau anak-anak Bapak telah belajar mengamalkannya, maka insya Allah anak-anak Bapak akan disayangi oleh semua orang, teman, orang tua, guru, Allah juga akan menyayangi anak-anak Bapak. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.